Untuk bongkar pasang header manifold atau header knalpot mobil khususnya Toyota Avanza, alatnya harus lengkap. Di situ harus ada kunci ring, kunci sok, kunci pas, serta ekspansi kunci baik yang pendek maupun yang panjang. Kalau alatnya nggak lengkap, bongkar pasangnya sangat susah. Alat bantu lain juga diperlukan seperti gerindra untuk amplas header knalpot. Juga di situ harus ada bor dan palu besi. Kunci yang digunakan rata-rata nomor 10 sama nomor 12 baik kunci ring maupun kunci sok. Nah, ini langkah yang pertama adalah melepas baut leher knalpot di bagian bawah. Itu harus dengan cara ngolong, harus ada ruangannya. Kalau ngolong sambil tiduran itu sangat sulit. Nah, ini makanya bongkar pasang header knalpot memang susah kalau dilakukan hanya satu orang. Nah, ini adalah proses pengamplasan header manifold atau header knalpot mobil. Ini adalah header manifold yang original, sedang diamplas, dihaluskan bagian headernya supaya nanti ketika dipasang sealer itu bisa merekat kuat dan sempurna. Ini adalah header knalpot yang dilepas. Ini adalah header manifold yang racing 4-in-1 ya, 4-in-1 yang itu yang dicopot, dan ini yang original yang mau dipasang. Itu sedang diberi sealer karena kalau nggak diberi sealer tidak vakum, tidak bisa merekat sempurna, dan itu nanti leher sama copnya nanti dipindah, dimasukkan ke yang original supaya bisa dipasang dengan kencang dan kuat. Kemudian ini adalah proses pemasangan header manifold atau header knalpot yang original. Itu sensor oksigen sudah dilepas, ini sedang dipasang. Intinya untuk membongkar header knalpot ini caranya persis sama dengan pada saat masang. Hanya kebalikannya, kalau lagi masang bautnya dikencengin, kalau lagi ngelepas tinggal dikendorin. Ini posisinya sulit, posisinya susah, bautnya juga berlekuk-lekuk, berselip-selip. Diambil videonya juga sulit. Tapi intinya untuk bongkar pasang header manifold ini, kalau tempatnya memadai, ada tempat buat ngolong, kunci yang dipakai lengkap baik dari kunci ring, kunci sok, kunci pas, dan ekspansi perpanjangannya baik yang pendek, yang semi maupun yang panjang, koper panjangannya ada semua, alatnya lengkap. Nah, itu baru nanti mending bisa mempermudah. Cuma setelah dipraktekkan, memang untuk bongkar pasang header manifold ini harus benar-benar sudah pengalaman. Kalau coba-coba dibongkar sendiri di rumah misalkan tanpa di bengkel, itu lumayan susah ya, benar-benar sulit, gak gampang ini bongkar pasangnya, meskipun itu hanya sekedar baut. Jadi wajar sekali kalau memang bongkar pasang header manifold itu kalau dikerjakan di bengkel tidak cukup butuh satu orang, paling minimal harus ada 2 orang, harus bisa kerjasama, bautnya juga harus kenceng, dan wajar sekali kalau ongkos atau biayanya juga lumayan ya. Terus tergantung kondisi header manifold, baut, dan tata letaknya. Karena kadang-kadang ada baut yang sukar sekali dilepas, ada yang dratnya sudah karaten, ada yang sudah ngunci karena di situ kan letaknya panas. Dan tingkat kesulitan itu yang menentukan harganya atau ongkosnya nanti, meskipun ada standar harga rata-ratanya. Jadi kalau mau nyoba bongkar pasang sendiri, lebih baik disarankan ditemani oleh yang sudah pengalaman, karena posisinya memang nggak mudah itu untuk di bagian atas headernya sama yang leher di bagian bawahnya. Nah, itu ya posisi baut di header manifold atau di header knalpot. Itu posisi bautnya sudah sulit, susah, kuncinya juga nggak cukup satu nomor ya, harus gonta-ganti. Itu kalau jarang pegang atau belum pernah pegang, nyoba sendiri ya bisa ditolerir, memang itu susah ya. Jadi ongkosnya lumayan karena ya butuh tenaga, butuh teknik, butuh alat yang lengkap, butuh tempat yang ada tempat ngolongnya ya. Kalau cuman sambil tiduran di kolong itu sulitnya minta ampun kalau bongkar leher header knalpot atau header manifold ini. Kemudian ini adalah pemasangan dari cover katalis converter. Tingkat kesulitan pemasangan ini adalah
area atau tempat pemasangannya sangat sempit, kemudian bahan cover katalisnya ini aluminium, bisa berubah-ubah bentuk, dan itu yang menyebabkan dratnya bisa berubah-ubah posisi. Lain halnya jika cover katalisnya ini dari besi ataupun aluminium yang kaku. Kalau ini aluminium lemes, jadi pada saat dipasang harus menyesuaikan ruang, harus sedikit ditekuk-tekuk, akhirnya nanti dratnya, dari posisi dratnya nanti nggak pas, dan disitu pas untuk mencocokkan ngepaskan nutnya itulah, itu disitulah tingkat kesulitannya untuk memasang katalis converter cover aluminium ini. Untuk finishing pemasangan bautnya sebaiknya jangan dipasang terlalu kencang, sebab ini posisinya di exhaust persis, sangat panas, pastinya nanti pada saat suhunya tinggi itu akan memuai dan pasti tambah kencang. Kalau terlalu kencang bautnya, nanti suatu saat mau ganti cover atau mau membersihkan cover, mau merawat cover, itu melepasnya sulitnya minta ampun, karena kalau sudah panas kunci itu sangat berat diputer baik ke kanan maupun ke kiri, terutama pas ngelepas, apalagi pas nanti masangnya. Nah, sekarang tinggal memasang baut cover katalis converter ini dari bagian bawah. Untuk memasang baut di bagian bawah biar lebih mudah, itu harus dikolong, harus ada ruangannya buat ngolong. Kalau diotak-atik dari atas itu tempatnya sempit sekali dan itu sangat sulit. Proses pemasangan baut cover catalytic converter di bagian bawah ini adalah proses paling akhir. Kalau cover sudah terpasang, manifold header knalpot sudah terpasang, tinggal pasang sensor oksigen pada lubang tengah tersebut. Nanti kalau sensor oksigen sudah terpasang, tinggal mesin dinyalakan, dicoba, suaranya nanti lebih plong, tarikannya lebih kenceng, powernya lebih gede. Pokoknya hasilnya sangat mantap dan memuaskan setelah menggunakan manifold header original yang ada tabung catalytic converternya, ada cover katalis converternya, jadi menjaga supaya pipa freonnya nggak kena panas dampak dari knalpotnya. Nah, ini di etalase ini ada banyak koleksi muffler knalpot, header knalpot, filter knalpot, tabung knalpot. Pokoknya lengkap sekali. Di sini ada semua, mau dimodif apa saja bisa. Ini juga di sini disediakan banyak sekali tabung filter knalpot yang lengkap untuk berbagai tipe dan merek mobil, bisa di custom sesuai dengan kebutuhan pengguna. Alat yang digunakan di sini juga sangat lengkap, termasuk alat lasnya, alat listrik maupun yang berbasis gas juga ada.